Pemirsa, penyelenggara negara yang kuat merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar dan dikompromikan. Sekali saja penyelenggara negara menunjukkan kelemahan, apalagi bobrok, masa depan bangsa dipertaruhkan. Kemampuan bangsa mengarungi persoalan bakal menemui banyak hambatan, bahkan diragukan. Mental para penyelenggara saat ini justru menjadi kendala. Persoalan terkait integritas, etika, dan moral pemimpin lembaga negara terus mengemuka dan meruntuhkan kepercayaan publik. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 8 Juli 2024 dengan tema Sudahi Keberobokan Lembaga Negara bersama saya, Maria Lizia Hasni. Dan tentunya Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon di interaktif 0215839900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, Maria. Atas waktunya, Bang Kohar. Sebelum kita membahas nanti mengenai sudahi kebobrokan lembaga negara. Ada 3 headline yang juga menarik perhatian ya di media Indonesia. Yang pertama mengenai nihil keteladanan akibat luruhnya moral kepemimpinan. Yang juga masih berhubungan sebenarnya dengan tema dan topik kita hari ini ya. Betul, jadi tahun ini adalah tahun yang memprihatinkan. Ketika para pucuk pimpinan lembaga negara yang strategis, yaitu Mahkamah Konstitusi, kemudian KPK, lalu terakhir adalah KPU, itu mereka dipecat semua. Mengapa? Yang satu itu karena kasus korupsi, kasus diduga melakukan pemerasan, jadi ketua KPK yang seharusnya berada dalam garda terdepan sebagai panglima memberantas korupsi, tetapi tersangkut kasus korupsi, maka akhirnya diberhentikan. Lalu yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi yang diduga melanggar etik gitu ya, karena meloloskan wakil presiden waktu itu, calon wakil presiden tanpa melakukan berbagai macam tindakan yang sesuai dengan kaidah-kaidah etik yang harus dijaga di Mahkamah Konstitusi. Lalu yang terakhir adalah KPK yang terkena kasus asusila. Nah, mengapa KPU yang tersandung kasus kekerasan seksual, kekerasan asusila? Kenapa ini semua terjadi? Ini harus menjadi evaluasi bagi negeri ini. Berbagai kalangan, berbagai tokoh ya, ada pemikir, ada akademisi, ada pakar, itu melihat bahwa minimnya keteladanan itu membuat pucuk pimpinan ini akhirnya mengalami keluruhan moral. Moralnya menjadi luruh, menjadi tergerus, bahkan kalau dalam beberapa analisis itu dikatakan sudah bobrok. Nah, minimnya keteladanan inilah yang menjadi concern. Mestinya ini bisa diatasi dengan cara apa? Dalam setiap seleksi lembaga negara, itu harus terutama, yang paling utama, itu adalah mementingkan integritas dan moral. Itu yang menjadi faktor yang harus didahulukan sebelum yang lain-lain. Dan ini rekam jejak ini harus betul-betul dilihat. Sekarang kan sedang pansel KPK. Nah, itu juga harus dilihat secara jelas bagaimana rekam jejak para calon yang sudah mendaftarkan diri. Sebab apabila tidak diakhiri seperti itu, maka akan terulang lagi begitu ya, Bang ya? Bukan hanya terulang lagi, negeri ini akan terancam pada situasi yang sangat bobrok. Situasi yang ada yang mengatakan tuna moral nanti. Ketika keteladanan moral tidak ada dari para pemimpin, maka tidak ada lagi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Dan yang terserah memang lembaga negaranya begitu ya. Padahal ini adalah pucuk pimpinannya sebenarnya. Nah, pucuk pimpinan dalam tanda kutip kan bobrok begitu. Kan sebuah lokomotif. Nah, kalau lokomotifnya rusak, maka gerbong tidak akan jalan. Nah, itu kira-kira metaforanya. Nah, kemudian juga ada isu mengenai banjir yang mengancam hingga pekan depan ya. Kalau kita lihat memang seminggu belakangan terakhir ya, Bang Kohar, sampai ada 1 hari yang benar-benar Jakarta hujan badai begitu ya. Ada faktor karena yang disebut oleh BMKG itu sebagai fase bulan. Nah, fase bulan ini adalah fase di mana terjadi banyak sekali bencana hidrometeorologi yang basah gitu, artinya banjir, kemudian yang dari banjir itu menyebabkan longsor. Karena itu BMKG, kemudian juga Badan Penanggulangan Bencana itu memperingatkan kepada warga
di berbagai pulau, di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan, agar hati-hati. Ketika terjadi hujan lebih dari 1 jam, maka ya sebaiknya waspada karena ada potensi untuk terjadinya banjir. Di beberapa daerah juga muncul rob, di Jakarta karena fase bulan itu juga muncul rob di Jakarta Utara. Jadi meskipun ini adalah musim kemarau, tetapi nyatanya bahwa ada perubahan musim sepertinya. Perubahan iklim ini ternyata membuat iklim berbeda. Musim kemarau tetapi faktanya hujan masih terjadi dan banjir juga masih ada. Oke, kemudian di topik yang ketiga juga Bang Kohar ini mengenai ID yang desak seleksi ketat untuk dokter asing. Ya memang perlu ya Bang Kohar ya? Ya, kan ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang ya, nomor 17 tahun 2023. Tetapi sebetulnya ini juga menjadi problem, menjadi masalah karena ada kesan yang menyebabkan mengapa sebagian dari dokter itu menolak. Nah, mereka melihat kesan bahwa ini adalah upaya untuk mencari gampang. Padahal profesi dokter di Indonesia tidak kurang. Bagaimana pemerintah tidak mau merangsang, katakanlah begitu, universitas-universitas membuka fakultas kedokteran dengan cara menyekolahkan anak-anak bangsa gitu kan untuk memenuhi kebutuhan dokter, khususnya dokter-dokter spesialis. Nah, tapi di satu sisi memang ada kebutuhan mendesak. Jadi rasio antara dokter yang diharapkan 1 berbanding 1000, 1 dokter itu bisa menangani 1000 orang, saat ini belum tercapai. Itulah yang menyebabkan dokter asing diperbolehkan masuk menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Tetapi Ikatan Dokter Indonesia meminta meskipun dibolehkan dokter asing harus ada seleksi yang sangat ketat. Sertifikasi dokternya harus jelas. Mereka harus masuk sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan sampai aturan ini menjadi celah bagi berbondong-bondongnya dokter asing yang akhirnya nanti menggusur dokter dari dalam negeri. Ini yang perlu dicatat, perlu diamati supaya apa? Supaya ya anak bangsa ini juga terupgrade gitu loh. Ada kesempatan untuk terupgrade, untuk mampu menjadi ahli-ahli, dan kita tidak sebetulnya banyak ahli di situ, hanya saja untuk memenuhi rasio ini. Untuk saat ini begitu ya? Saat ini, dan ini tidak boleh menjadi sesuatu yang terus-menerus dan akhirnya kemudian menjadi mudah gitu dari dokter asing untuk berpraktek di Indonesia. Karena negara-negara tetangga kita juga menerapkan hal yang sama, bahwa jika dokter asing ingin masuk dan bekerja di sana tidak mudah begitu ya. Tetapi mereka menyeleksi dengan sangat ketat. Nah, problem kita ini kan soal konsistensi ini antara undang-undang dengan praktek yang ada di lapangan. Seringkali terjadi jarak yang sangat besar. Jurang yang sangat menganga itu. Iya, kita harapkan tentunya ini bisa berjalan dengan optimal ya, Bang. Tidak mengurangi potensi dan kesempatan anak bangsa itu tadi. Nah, kita ada tema besar yang akan dibahas hari ini, yaitu mengenai sudahi kebobrokan lembaga negara. Pemirsa, kita simak selengkapnya editorial Media Indonesia edisi Senin 8 Juli 2024. Sudahi kebobrokan lembaga negara. Persoalan yang mendera sebuah bangsa tidak akan pernah putus dan berhenti. Sepanjang perjalanan bangsa itu merajut mimpi, ragam permasalahan bakal selalu datang silih berganti. Situasi tersebut jelas membutuhkan konsolidasi dari penyelenggara negara yang kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar, tidak bisa dikompromi. Sekali saja penyelenggara negara menunjukkan kelemahan, apalagi kebobrokan, masa depan bangsa yang akan dipertaruhkan. Sedikit saja ada cacat dari punggawa pengelola negara. Terlebih, jika itu dilakukan oleh level pimpinan, maka kemampuan bangsa mengarungi gelombang persoalan bakal menemui banyak hambatan, bahkan diragukan. Celakanya, itulah yang sekarang terjadi di negeri kita tercinta, Republik Indonesia.
Ketika begitu banyak deraan permasalahan bangsa belum terselesaikan, mental para penyelenggara negara justru menjadi kendala. Persoalan yang menyangkut integritas, etika, dan moral sejumlah pemimpin lembaga negara terus mencuat tiada henti hingga meruntuhkan kepercayaan publik. Mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat malah menjadi benalu negara karena tindakan dan perilaku mereka yang boleh kita sebut memalukan. Mereka semestinya menjadi bagian dari lokomotif perjuangan bangsa ini menuju kemajuan dan kemakmuran, tetapi pada praktiknya justru tanpa malu mempertontonkan contoh yang teramat buruk. Sungguh sangat disayangkan, 3 lembaga tinggi negara yang seharusnya sangat terhormat berturut-turut terserang virus kebobrokan yang diakibatkan oleh pudarnya integritas pimpinan tertinggi mereka pun amat memprihatinkan karena ketiga lembaga itu yakni Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sejatinya merupakan pilar penting dari penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Sampai saat ini, publik masih belum percaya pemimpin lembaga sekelas MK bisa melakukan pelanggaran etika berat saat memutus perkara syarat usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024 lalu. Pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman, tidak semata mencoreng integritas lembaga, tetapi juga kian menebalkan praduga publik bahwa etika memang nyaris terpinggirkan sebagai pijakan para pimpinan lembaga negara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akhirnya memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. Begitu pula ketika KPK yang punya tugas utama memberangus praktek korupsi malah dirusak oleh kelakuan korup ketuanya saat itu, Firly Bahuri. Saat ini status Firly ialah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Kita bisa bayangkan ketika lembaga anti rasuah dipimpin oleh orang yang rupanya doyan duit suap, bahkan memeras. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi. Apalagi namanya itu kalau bukan memalukan sekaligus memprihatinkan. Presiden Joko Widodo pada akhirnya memecat Firly sebagai Ketua KPK. Saat kemarahan publik belum mereda, fakta berikutnya semakin membuat jengkel. Biang masalahnya ialah perilaku Ketua KPU Hashim Asyari yang syarat dengan kerendahan moral dan integritas. Berulang kali Hashim mendapatkan sanksi peringatan keras atas pelanggaran etik yang ia lakukan selama memimpin KPU. Puncaknya, ia dipecat DKPP setelah terbukti bersalah melakukan tindak asusila kekerasan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Muncul pertanyaan, ada apa dengan negeri ini sampai dianugerahi pemimpin-pemimpin berwatak dan bertabiat kotor seperti itu? 3 kasus yang melibatkan pemimpin 3 lembaga tinggi negara seharusnya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Harus ada ruang bagi orang-orang bersih, bermoral, serta punya integritas dan kualitas tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan di lembaga-lembaga teramat penting itu. Kuncinya ada di pemimpin tertinggi negara. Kalau tidak ingin bangsa ini runtuh, jangan sekali-kali membiarkan perilaku-perilaku kotor semacam itu terus-menerus merasuki lembaga negara. Kiranya revolusi mental harus dimulai dari pengelola negara terlebih dahulu. Itu tadi pemirsa tema editorial kami hari ini, sudahi kebobrokan lembaga negara. Bang Kohar, sebenarnya kalau dilihat ini kan tadi seperti yang sudah kita bahas ya, ini adalah para pimpinan yang kita awalnya merasa mereka adalah orang-orang yang tepat berada di kursi tersebut. Tapi ternyata tidak gitu. Jadi yang salah tuh di mananya, Bang? Ya, kita harus mengevaluasi ini mulai dari hulu. Apa itu di hulu? Di hulu adalah proses rekrutmen para pimpinan lembaga negara. Ketika proses rekrutmennya itu sudah disaring, ditapis sedemikian rupa, maka pada proses selanjutnya di hilirnya ini akan menjadi lebih bagus.
persoalannya adalah ketika di hulu banyak tangan-tangan yang sudah ikut campur, punya kepentingan, berbagai kepentingan sudah masuk di situ. Maka tinggal menunggu waktu saja ada persoalan, ada masalah. Kenapa? Karena tarik-menarik kepentingan lebih diutamakan ketimbang kepentingan untuk menjaga muruah institusi, untuk menaikkan muruah institusi. Lembaga-lembaga penting seperti Mahkamah Konstitusi yang di situ menjadi tuntunan moral mestinya, institusi yang menjaga konstitusi itu harus diisi oleh para negarawan. Faktanya sebagian lagi diisi oleh pucuk pimpinannya terlibat perkara etik, yang itu berarti jauh dari sikap negarawan. Lalu kita saksikan KPK itu adalah lembaga yang sangat penting yang bertahun-tahun mampu dipercaya oleh publik. Dalam berbagai survei kita tahu bahwa KPK dipercaya oleh publik untuk menjadi lembaga yang bisa menangani korupsi. Tetapi apa yang terjadi? Ketuanya, pimpinannya malah tersangkut kasus korupsi. Nah, yang terakhir adalah Komisi Pemilihan Umum yang menjadi pusat dari pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah atau pilkada itu berada di tangan KPU. Nah, lembaga yang mestinya dia tidak melakukan abuse of power, tetapi faktanya menggunakan kekuasaannya untuk banyak hal. Terakhir yang terbukti adalah dia dipecat karena melakukan relasi kuasa ya, atas relasi kuasa yang dia miliki, dominasi atau hegemoni dia sebagai orang yang punya kuasa, yaitu pimpinan KPU, melakukan kekerasan seksual terhadap pelaksana KPU luar negeri di Den Haag. Nah, ini menunjukkan runtuhnya moral, runtuhnya integritas. Karena itu, di awal tadi saya katakan bahwa proses rekrutmen harus dibereskan. Kalau memang kita menginginkan lembaga-lembaga ini kemudian dipercaya oleh publik dan naik lagi muruahnya, maka tidak ada cara lain kecuali perbaiki proses rekrutmen, carilah orang-orang yang betul-betul memang berkhidmat untuk negeri ini, yang punya moral, yang punya standar moral dan standar integritas yang sangat tinggi. Perbaikan hulunya tuh bagaimana proses rekrutmennya, Bang? Kalau misalnya saja memang pimpinan-pimpinan tersebut itu memang dipilih oleh penguasa begitu, yang memang sudah... Kan ada panitia seleksi, siapapun yang memilih. Nah, panitia seleksi ini dia harus bekerja ekstra. Dia harus menerima berbagai macam masukan dari masyarakat. Dia harus melakukan seleksi berdasarkan rekam jejak yang jelas. Ada satu saja noktah atau keraguan pada orang-orang tertentu yang mendaftar itu, maka ya sebaiknya tidak diluluskan. Karena mereka nanti kan yang tapisan pertama. Nah, siapapun yang dipilih oleh panitia seleksi untuk dibawa kemudian ke DPR, kalau yang dibawa ini adalah isinya mutiara semua, maka yang terpilih juga akan mutiara. Tapi kalau isinya itu adalah disuruh memilih yang terbaik di antara yang busuk semua, yang seperti tidak ada pilihan. Nah, itulah kenapa pentingnya di hulu proses seleksi ini harus betul-betul memperhatikan rekam jejak, mendengarkan masukan dari publik dari berbagai arah, dan betul-betul melihat nih kecenderungan, trennya, penelitiannya. Kan waktunya panjang, jadi harus betul-betul dilakukan dengan sangat-sangat cermat. Itu idealnya ya, Bang, kalau tidak ada campur tangan titipan begitu ya sebenarnya. Nah, itu yang kalau ingin bangsa ini tegak berdiri, moralnya terjaga, pemimpin lembaganya dipercaya, punya integritas yang mulia, maka ya lakukan yang terbaik. Jangan coba-coba lagi untuk membuat bangsa ini adalah bangsa yang tidak memiliki moral atau tuna moral. Karena kita akan menghadapi tahun-tahun yang sangat genting. Kita akan menghadapi fase-fase di mana akan menentukan apakah bangsa ini stuck, berhenti, atau bangsa ini akan kemudian bangkit dan maju. Baik, itu dia ya, ininya ya, highlightnya. Baik, kita ingatkan kembali pemirsa bahwa Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi bersama kami di sini terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.
Kembali lagi pemirsa di Editorial Media Indonesia, sudahi kebobrokan lembaga negara. Kasihan ya, yang jadi bobrok lembaga negaranya padahal pimpinannya, Bang. Ya kan Yang di sini kalau salahnya. ikan itu, busuk itu kan dari kepalanya. Bukan dari ekornya, bukan dari tengahnya dari ekornya. Dimulai dari kepalanya. Nah ketika kepalanya busuk, maka dia tidak akan terpakai. Ke bawahnya itu semua akan menjadi sakit gitu loh. Akan menjadi busuk pula, menjadi tidak berarti. Nah, ini semacam metafora bahwa ketika pimpinan, pucuk pimpinan itu kehilangan kendali moral, kehilangan tuntunan untuk memberikan keteladanan, maka institusi pun juga akan kena gitu. Institusinya pun akan menjadi bobrok gitu. Tercemar ya, dan kita juga pemirsa telah terhubung ini melalui sambungan telepon dengan cendekiawan Muslim Sukidi yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Pak Sukidi, terima kasih atas waktunya di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mbak Maria. Ya, Pak Sukidi, sudahi kebobrokan lembaga negara. Apa catatan Pak Sukidi mengenai topik kita hari ini, Pak? Pertama, kita memang mengalami proses disintegrasi lembaga-lembaga demokrasi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi justru menjadi praktek manipulasi konstitusi. KPK sebagai lembaga untuk memberantas korupsi justru ditandai dengan perilaku korup dan penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Sehingga lembaga-lembaga demokrasi ini mengalami defisit, mengalami disintegrasi, sehingga kita menjadi kehilangan public trust, kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga demokrasi. Dan ini yang mengakibatkan kenapa demokrasi kita mengalami situasi yang berada pada titik nadir itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Mas Kohar betul terkait dengan proses rekrutmen sejak awal yang mestinya benar. Tetapi juga perlu diingat bahwa proses rekrutmen itu sudah disertai dengan campur tangan kekuasaan. Ya. Sehingga akar masalahnya memang ini adalah tirani kekuasaan yang ingin menguasai semua lembaga negara yang akhirnya dipimpin oleh orang-orang yang memang bermasalah secara moral. Dengan memilih orang-orang yang bermasalah secara moral, mereka mudah untuk dikendalikan sesuai dengan selera kekuasaan. Karena itu yang menjadi akar persoalan kita itu adalah kekuasaan yang tirani itu sendiri. Kekuasaan yang tidak menghargai independensi cabang-cabang kekuasaan untuk bekerja secara profesional, tetapi justru disubordinasi, dikendalikan, diintervensi agar sesuai dengan selera kekuasaan eksekutif itu sendiri. Sehingga kita tidak melihat terjadinya independensi lembaga-lembaga demokrasi, lembaga-lembaga negara untuk bertindak profesional, tapi semuanya sepenuhnya di bawah kekuasaan eksekutif itu sendiri. Dan ini yang menjadi masalah terbesar kita. Karena apa? Karena kekuasaan eksekutif tidak punya kesabaran institusional untuk tidak melakukan politik cawe-cawe terhadap lembaga lain. Ini yang mengakibatkan lembaga-lembaga lain menjadi tersubordinasi dengan lembaga eksekutif. Terakhir adalah proses rekrutmen, proses open rekrutmen itu tidak mengindahkan prinsip dasar yang paling elementer dalam kita bernegara, yaitu adalah aspek meritokrasi ini tidak menjadi pegangan kita dalam bernegara, baik mulai dari sejak proses seleksi maupun proses akhir proses itu. Semuanya selalu dihitung dari adakah orang dalam, adakah ini sesuai dengan selera kekuasaan, apakah ini sesuai dengan kepentingan politik ini dan itu, sehingga ini mengakibatkan kerusakan yang sudah endemik sebenarnya.
Jadi saya melihat bahwa kerusakan pada bangsa ini sebenarnya sudah begitu dalam, sempurna, dan itu tidak begitu kita sadari. Karena apa? Karena kita terkecoh dengan tampilan-tampilan luar, tampilan infrastruktur, tampilan bangunan, tapi sebenarnya kita abai pada jiwa bangsa ini, pada ruh bangsa ini. Sehingga kita melihat bahwa satu bangsa yang tumbuh tanpa jiwa, tanpa soul, tanpa ruh itu sendiri, sehingga menjadi pincang, menjadi kelihatan sekali rapuhnya penyelenggara negara kita karena mengabaikan prinsip meritokrasi yang mestinya menjadi pegangan bersama untuk menata republik ini. Meritokrasi ini sekarang udah diabaikan, diinjak-injak sejak dari rekrutmen awal sampai menjadi pemimpin itu sendiri, sehingga kita menjadi bangsa yang memang hanya sebenarnya yang tampil ke permukaan ini kan hanya percikan saja, Mbak Maria. Yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya tidak terungkap itu jauh lebih besar dan dalam skala yang lebih membahayakan kehidupan kita. Jadi yang tampak ini hanya percikan kecil saja. Yang saya padahal rasakan, sudah terlihat besar ini Pak Sukidi ya. Tapi ini masih percikan kecil ya sebenarnya. Baru kecil, ya. Baru kecil. Saya melihat ini baru kecil saja. Sebenarnya yang tidak terungkap, entah itu kejahatan korupsi, entah itu kejahatan konflik kepentingan antara penguasa dan pengusaha, antara bagaimana menjadi penguasa yang mestinya mengatur regulasi bernegara dengan pengusaha yang akhirnya selalu mendapat sokongan dari penguasa, itu menjadi banyak sekali masalahnya. Karena itu Mbak Maria, apa yang tampak ini sebenarnya hanya percikan kecil saja. Yang sebenarnya terjadi jauh lebih membahayakan bagi kehidupan bangsa kita. Baik, Pak Sukidi, mungkin saat ini kita lebih ingin juga fokus ya ke solusi. Kalau tadi sudah dipaparkan sebenarnya ada berbagai macam persoalan dan sebenarnya adalah masalahnya tuh tadi seperti juga Bang Kohar katakan dari hulu, yaitu proses rekrutmen. Nah, tadi Bang Kohar juga mengatakan bahwa ada panitia seleksi di masing-masing lembaga tersebut. Nah, jika memang di setiap masing-masing lembaga seleksinya itu dari awal sudah yang masuk memang orang-orang yang mumpuni, yang juga baik begitu ya. Itu apakah masih mungkin meskipun dengan berbagai kemungkinan akan ada titipan dan lain sebagainya, tapi sudah diseleksi sejak awal sekali bahwa orang-orang yang berkompeten yang masuk di situ. Bisa tidak, Pak? Panitia seleksi ditentukan oleh kekuasaan. Tentu saja mereka yang akan terpilih adalah mereka yang sesuai dengan selera kekuasaan, selera partai politik, dan selera orang-orang yang berkepentingan. Orang-orang yang bersih itu kan tidak disukai oleh kekuasaan. Karena apa? Karena akan membongkar seluruh kejahatan yang ada dalam praktek penyelenggaraan negara. Apakah orang seperti Bapak Mahfud misalnya, yang telah menjadi negarawan yang sangat mencerahkan, itu disukai di kalangan kekuasaan? Tentu saja tidak, karena ini orang yang bersih, yang susah diajak kompromi untuk melakukan kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang sekarang terjadi adalah bagaimana praktek orang dalam, praktek nepotisme itu menjadi dominan, menjadi kebiasaan yang wajar gitu. Sehingga amat sangat sulit. Tidak ada bangsa maju di dunia manapun yang berdiri dan terbangun di atas fondasi nepotisme, di atas fondasi hukum yang begitu buruk, di atas fondasi moral yang begitu rapuh. Baik. Sehingga jargon Indonesia maju, Indonesia emas itu hanya ilusi belaka, Mbak Maria. Tidak akan terwujud sama sekali selagi dan selama kita mengelola negara dengan praktek nepotisme, dengan praktek penyalahgunaan kekuasaan, dan dengan praktek yang mengindahkan dan tidak peduli pada prinsip dasar meritokrasi itu sendiri. Oke. Kalau begitu apa yang bisa diperbaiki paling tidak untuk mengurangi? Tentunya kita berharap lama-lama bisa menghilangkan praktek KKN ini, Pak Sukidi.
Pertama, harus dimulai dengan pemimpin, Mbak Maria. Oke. Karena apa? Karena pemimpin ini menjadi ujung tombak dari kehidupan kita berbangsa. Dalam hal ini Teladan presiden berarti ya Pak Sukidi ya? Pemimpin Presiden utama harus ya? memberikan teladan dalam mengelola negara secara aristokrasi Baik. dan mempercayakan kepada orang-orang yang bersih untuk ikut memajukan negara. Karena itu, dan Presiden harus memberikan keteladanan moral yang luhur untuk bersikap tegas kepada mereka yang mengalami defisit moral, mengalami kebobrokan moral yang telah ikut serta memporak-porandakan Republik ini. Oke, baik Pak Sukidi. Terima kasih Pak Sukidi atas pandangannya, banyak sekali tadi yang kita catat di sini dan tentunya akan kita bahas juga, dan tentunya kami juga mengundang pemirsa untuk ikut membahas tema editorial kita hari ini di 0215839900. Terima kasih sekali lagi cendekiawan Muslim Sukidi sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Editorial Media Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali lagi bersama kami di Editorial Media Indonesia, sudahi kebobrokan lembaga negara. Saatnya kami menyapa para penelpon yang juga sudah ingin ikut berdiskusi bersama kami di sini. Untuk yang pertama ini ada dari Banjarmasin, Pak Tasrik Usman. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Tasrik. Silahkan dengan pandangannya mengenai tema kita hari ini. Ya, sudahi kebobrokan lembaga negara. Bang Kohar, kita masyarakat ini cukup prihatin, maka merasa dilukai hati nurani masyarakat. Di tahun ini ada 3 lembaga negara yang semuanya dipercayakan masyarakat, tetapi justru luluh lantah karena persoalan hilangnya keteladanan. Ya. Coba dibayangkan Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah yang sangat dihormati, yang sangat diagungkan, menjadi lembaga terakhir masalah konstitusi, tetapi ketuanya terlibat dan akhirnya dikenai sanksi hukuman berat dan dipecat dari ketuanya. Kemudian KPK sebagai lembaga anti rasuah, ketuanya itu justru menerima suap. Dan yang terakhir adalah lembaga yang kita harap-harap bisa melaksanakan pemilu dengan baik. Terakhir menyangkut asusila, artinya ketua ini menginginkan masyarakat itu supaya mencoblos dengan baik, dengan adil, tetapi yang bersangkutan mencoblos dengan yang melanggar agama. Ya. Itu yang kita prihatin. Yang kemudian kalau kita melihat ketiga lembaga ini, itu sepertinya mereka hanya takut kepada penguasa, diintervensi oleh penguasa, tetapi lupa bahwa ada Allah yang lebih kuasa, sehingga dipertontonkan Allah di dunia semua perbuatan-perbuatan atau niat jahat mereka. Nah, ke depan saya sangat berharap kepemimpinan Pak Prabowo dan pemerintahan ke depan jangan coba-coba mengintervensi lembaga-lembaga hukum ini. Karena kalau lembaga-lembaga ini diintervensi, ya rusak seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba bayangkan, di awal-awal Pak Jokowi itu mengatakan bahwa kita melaksanakan revolusi mental. Revolusi mentalnya mana?
Yang ada itu sekarang dibangun adalah bagaimana dinasti kekuasaan. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Nah, dan terakhir saya berharap masyarakat, mari kita sama-sama berdoa supaya ke depan kita mempunyai pemimpin yang lebih bijak, lebih amanah, dan lebih menghargai dan menghormati seluruh proses kehidupan berbangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik. Kita beralih ke penelpon berikutnya. Ya, ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Silakan Ibu Indra. Selamat pagi Mbak Maria Lisni dan Selamat Abdul pagi. Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, semuanya menyesakkan dada. Kalau kita lihat Mbak Maria, masyarakat yang menengah ke bawah ini sepertinya merasa bahwa masalah politik, yaitu demokrasi, politik dinasti, kebebasan berpendapat, korupsi, dan pembangunan yang spektakuler begitu, itu tidak menyentuh kehidupan rakyat kecil. Jadi pedulilah apa yang terjadi, tidak peduli apa yang terjadi. Yang penting kesejahteraan sosial ekonomi, bansos tetap jalan, kehidupan sehari-hari. Tidak mau berpikir lebih tinggi dalam tanda kutip tentang negara ini. Nah, sementara yang para pemimpin ini yang telah dipilih tadi salah dari hulunya katanya. Memang karena setelah jadi mereka juga ingin mempertahankan kedudukannya. Jadi yang diperhatikan adalah tarik-menarik kepentingan seperti tadi dikatakan Bung Abdul Kohar. Jadi saling dukung dalam politik, itu yang diutamakan. Sementara mereka bisa mengambil keuntungan, mereka saling support untuk saling menjaga supaya tidak ada hal-hal yang bisa merusak keadaan nyaman ini, walaupun yang lain terperangah. Tapi kalau kiranya sudah dalam tanda kutip tidak sesuai dengan keinginan bersama, maka saling tuding, membongkar keburukan. Tapi tanpa ada penyelesaian, kalau itu bukan yang terlalu terlihat mata. Ya, jadi hanya sekelompok kecil orang yang yang merasa tergugah oleh situasi ini. Para akademisi, aktivis, budayawan. Jadi tadi kata narasumber itu kelihatannya kecil, padahal negara kita ini sudah kritis. Jadi untuk yang selanjutnya, kesalahan dari hulu itu harus diperbaiki. Jangan mencari siapa yang bisa dijadikan ATM, tapi siapa yang benar-benar punya integritas. Terima kasih Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu Indra. Waalaikumsalam. Terakhir juga ada penelpon berikutnya, Bapak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi, silahkan. Selamat pagi Bu Maria, selamat pagi Bung Kohar. Jadi kita semua sadar bahwa kondisi sangat memprihatinkan ini terjadi di dekade terakhir ini. Bung Kohar sudah menyatakan bahwa kita harus dari hulunya yang harus Saya dulu berpikir Bang, KPK itu adanya Ibu Ganarsi itu loh, saya pikir ini bakal baik ini. Ternyata enggak juga kan, tim panselnya ada Bu Ganarsi dan siapa-siapa. Ini bakal baik, ternyata enggak. Sekarang itu memang betul-betul dilihat seperti katanya tadi, jangan ada nokta sedikit pun di dalam tubuh mereka untuk menjadi pimpinan lembaga. KPK, Firly Bahuri kan ya sebelum-sebelumnya waktu di Polri juga katanya sudah banyak catatan-catatan yang agak kuning gitu lah, walaupun bukan merah. Tetapi tetap terpilih. Nah ini kita sesalkan. Tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Bahwa bangsa ini harus sedikit dicerdaskan. Tugas mencerdaskan bangsa dalam berpolitik adalah tugasnya partai politik.
Nah mungkin dalam memilih pemimpin, partai-partai politik juga mengajukan wakil-wakilnya itu yang benar-benar gitu loh. Jangan bukan karena punya kemampuan secara finansial apa itu, jangan. Pilihlah orang-orang. Nah karena rakyat ini dicerdaskan oleh dalam berpolitik oleh partai politik, itu tugas partai politik. Yang kedua, saya tadi ada contoh yang diambilkan oleh Pak Sukidi bahwa Pak Mahfud MD itu bersih. Saya beberapa waktu yang lalu di Metro TV ini pernah mengusulkan, jadikan dia ketua KPK. Kalau dia kan mengabdi kepada bangsa itu dimanapun berada, yang penting bisa berbuat untuk kebaikan bangsa dan negara, itu sudah pengabdian yang luar biasa bagi bangsa ini. Jadikan Pak Mahfud MD ketua KPK. Tapi kalau Pak Sukidi bilang Pak Mahfud MD itu orang bersih, jujur, nggak digunakan, nggak senang pemerintah, saya nggak sependapat dengan Pak Sukidi. Ternyata Pak Mahfud MD itu pernah jadi ketua MK, pernah jadi Menteri Pertahanan, dan sampai akhir jabatan Menteri Pertahanan. Berarti dia disenangi oleh pemerintah. Jadi contoh yang diberikan oleh Pak Sukadi itu nggak benar, saya pikir. Dan jadi masih ada harapan ya sebenarnya untuk orang-orang bersih begitu ya Pak Edward ya? Masih banyak orang bersih di Indonesia, cuma mereka nggak dimunculkan. Tadi kepentingan. Terima kasih lah, oke lah. Terima kasih, kita mudah-mudahan orang bersih yang akan memimpin negara ini. Terima kasih Pak Edward untuk pendapatnya. Pak Edward dari Bengkulu, terima kasih. Bang Kohar, kita mungkin akan bahas beberapa pendapat juga. Menarik sekali ya. Ada beberapa pendapat yang masuk, tapi mungkin kita akan bahas dari Pak Sukidi terlebih dahulu ya. Tadi juga sudah meninggalkan banyak sekali catatan begitu ya, bahwa orang-orang yang kurang bermoral tersebut memang mudah dikendalikan oleh penguasa. Orang-orang yang bermoral tidak disukai dan tidak akan mendapat kesempatan yang banyak karena tidak akan bisa diatur dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Bang Kohar mengenai hal ini? Jadi kuncinya ada dua kan tadi yang dikatakan oleh Mas Sukidi, bahwa yang pertama adalah aspek meritokrasi itu harus dikedepankan lagi. Keahlian bukan berdasarkan perkoncoan, apalagi tali persaudaraan. Jadi lebih karena memang orang-orang ini memang dia ahli, memang dia mumpuni, dia punya kemampuan di situ. Lalu yang kedua, ya mestinya tarik-menarik kepentingan, selera kekuasaan itu harus ditanggalkan. Seperti yang saya katakan tadi, jangan memilih orang-orang yang potensi untuk tergoda melakukan abuse of power-nya tinggi. Mengapa? Karena undang-undangnya, sistemnya itu sudah disusun sedemikian rupa yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. KPK misalnya, kan pasal 3 sudah disebut bahwa KPK bukan lagi lembaga yang full independen. KPK itu menjadi rumpun eksekutif. Nah ini kan berarti ada potensi untuk cawe-cawe, potensi untuk keterlibatan kekuasaan, potensi untuk menjadikan selera kekuasaan, keinginan kekuasaan untuk masuk di dalamnya. Nah ini harus dicegah dengan cara, ya pilihlah orang yang meritokrasi, pilihlah orang-orang yang memang mereka ini sanggup untuk menjalankan amanat. Nah itu dari aspek yang tadi disebutkan oleh Mas Sukidi. Jadi ada potensi sebetulnya masih bisa kita lakukan itu, asal pansel yang sekarang sedang bekerja untuk KPK misalnya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadikan kasus ya 3 lembaga ini sebagai pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita membutuhkan tidak hanya pembangunan fisik, tidak hanya pembangunan raga, tapi kita butuh pembangunan jiwa. Kita ingat loh karya W.R. Supratman, Indonesia Raya. Yang disebut pertama itu kan bangunlah jiwanya. Lalu kemudian bangunlah badannya. Jadi setelah jiwa baru badan. Revolusi mental 17 Agustus tahun 1956 itu sudah didengungkan oleh Bung Karno. Yang kata Bung Karno itu, revolusi mental adalah gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Ini faktor-faktor ini, berhati putih itu termasuk di dalamnya adalah punya integritas, punya jiwa, punya soul gitu kata Mas Sukidi tadi. Kata beberapa penelpon juga begitu. Jadi harus dengan memilih yang bersih. Gitu. Memilih yang bersih ya, revolusi mental sebenarnya seperti itu. Kalau sekarang sebenarnya rusak mental jadinya ya. Iya, runtuh mentalnya. Ya, baik. Kita akan bahas lebih lanjut, nanti juga masih ada 3 pendapat dari penelpon yang menarik untuk kita bahas. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Editorial Media Indonesia.
Kembali bersama kami pemirsa di editorial Media Indonesia sudahi kebobrokan lembaga negara. Bang Kohar, kalau tadi kita rangkum banyak pendapat yang sebenarnya menarik ya. Ini yang juga menarik, ada yang mengatakan bahwa Bu Indra ya, sebenarnya mereka ini saling jaga untuk melakukan dalam tanda kutip tindakan-tindakan yang tidak bermoral tersebut, tapi nanti terakhirnya saling tuding. Ya kalau kita lihat seperti yang terjadi saat ini, seperti keamanan siber kita kan jadi saling tuding. Nah begitu tuh Bang. Itu memang pola yang berulang ya? Iya begini, kalau kemauan untuk membuat bangsa ini maju itu hanya setengah-setengah atau bahkan mungkin kecil sekali, maka ya orang akan cenderung menuruti syahwat kekuasaan, akan menuruti hal-hal lain, keinginan-keinginan lain di luar kehendak untuk memajukan bangsa. Nah inilah yang disebut sebagai fase kritis bangsa ini. Kita menghadapi situasi di mana keteladanan moral runtuh, di mana ketika bangunan moral kita, bangunan integritas para pemimpin, sebagian pemimpin kita itu berada pada titik nadir. Karena itu kita ini sedang membangun cita-citanya, mimpinya sangat besar, mimpinya menuju Indonesia emas, mimpinya menuju negara maju, tetapi pondasi-pondasinya sekarang sedang diruntuhkan. Oh, bukan oleh siapa-siapa, tetapi oleh mereka sendiri yang diberi amanat untuk memimpin sebuah lembaga, sebuah institusi. Karena itu tidak ada cara lain. Maka revolusi mental sebagaimana yang digaungkan pertama kali oleh Bung Karno pada 17 Agustus tahun 1956 itu dimulai dari pemimpin. Ya pemimpinnya harus pemimpin yang merevolusi mentalnya. Perbaikan berhati SDM bersih, itu tadi ya. berjiwa baja, bersemangat baja dan bertenaga kuat, berenergi untuk mengembangkan negeri ini menjadi negeri yang betul-betul negeri yang sejahtera, negeri yang maju. Perbaikan dari hulu tadi ya. Dari hulu hingga SDM hilir, tadi. akhirnya menjadi bangsa yang betul-betul bangsa yang bermartabat. Tapi bagaimana maju, caranya kita, Bang Kohar, bisa mendapatkan SDM terbaik bangsa? Kalau memang orang-orang ini sudah apatis begitu ya, sudah kayak saya tidak mau masuk di politik karena nanti jadi begini. Jadi banyak seperti itu. Kita jadi harus memberikan ada literasi yang bahwa ketika orang baik, ketika orang yang punya potensi itu tidak mau campur tangan di dalam politik, tidak mau menjadi bagian dari politik, maka yang kita saksikan ya perjalanan bangsa ini hanya akan diisi oleh orang-orang mediocre. Baik mediocre secara kemampuan maupun mediocre secara mental maupun mediocre secara integritas. Dan kita tidak mau hal itu tidak mau hal kita terjadi. Kita harus sudahi, putus sampai di sini rusak mental, kembali menjadi revolusi mental ya. Terima kasih Bung Abdul Kohar atas waktunya di editorial Media Indonesia, dan pemirsa terima kasih atas kebersamaannya. Saya Maria Lizia Hasni, selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.